Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan daring yang kesekian kalinya. Semoga masih diberikan semangat, terutama adalah semangat untuk belajar ya. Semangat untuk belajar, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Seperti tugas kemarin. Nah, tugas kemarin itu alhamdulillah lah ya. Ada 10 anak yang sudah mengirim ke saya. Terus saya ingatkan lagi bagi yang belum segera dikirimkan, atau yang full luring yang nanti minggu depannya lagi ketemu sama saya, bisa disetor ketika saya masuk ke kelas kalian. Oke. Nah, kita sekarang lanjut ke materi berikutnya. Sebelum mulai ke materi berikutnya, kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Amin. Selesai. Nah, untuk materi kita hari ini adalah bentuk keragaman masyarakat Indonesia. Bentuk keragaman atau macam-macamnya masyarakat Indonesia itu seperti apa? Nah, pertama, keberagaman masyarakat Indonesia itu meliputi, pertama ada suku bangsa, suku-suku ya banyak. Kemudian agama di Indonesia sudah ada agama resminya. Kalian tahu ada berapa? Kalau dulu sering bermain-main dengan repul. Terus kemudian apa dulu ya, ada atlas, buku atlas juga. Kalau kalian bisa lihat di situ ada 6 agama resmi di Indonesia. Terus kemudian budaya. Ketika ada suku bangsa yang banyak, otomatis mereka mempunyai budaya masing-masing. Mereka mempunyai kebiasaan di sukunya masing-masing, pasti berbeda-beda. Kemudian ada adat istiadat. Ini ya, budaya dan adat istiadat ini gandeng, udah gandengannya pokoknya ya. Terus kemudian ada bahasa daerah. Nah, ada suku, kalau kita secara mudahnya kan kalau di Jawa ada bahasa Jawa, kemudian ada di Sunda, Bandung, Bogor itu ada bahasa Sunda, seperti itu. Kan sukunya juga beda, suku Jawa, Sunda, seperti itu ya. Terus kemudian ada golongan ini banyak lagi. Golongan ini tidak hanya golongan, ini berbeda ya dengan suku itu ya sendiri. Kalau golongan itu bisa golongan, kalau sekarang kita lihat ada golongan-golongan yang keras, orang-orangnya garis keras, seperti itulah. Kalau yang sering nonton bola, supporter gitu, supporter dari kota ini gitu kan, itu golongan-golongan. Kemudian ada pandangan politik juga punya keberagaman ya. Keberagamannya ada yang ikut PDI, ada yang ikut PKB, seperti itu. Nah, terus selanjutnya suku bangsa. Kita masuk ke suku bangsa dulu. Yang menyebabkan kok banyak banget suku bangsa di Indonesia itu adalah diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang sangat banyak. Kemudian keragaman suku bangsa dan budaya terjadi karena letak wilayah Indonesia yang terdiri atas wilayah kepulauan. Karena kalau kepulauan itu dulu kan jadi terpencar. Ada pulau ini, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, terus belum lagi pulau-pulau yang kecil-kecil itu banyak. Di daerah Papua juga, kemudian Bali, Madura itu kan. Nah, karena mereka kan kepulauan-pulauan, jadi ya mereka hidup dengan orang yang ada di pulau itu saja. Ruang lingkup pergaulan mereka di pulau itu saja. Maka akhirnya terjadilah beberapa kebiasaan yang berbeda antara di Pulau Jawa dengan Madura, contohnya yang paling dekat. Kemudian ada Madura dengan Bali. Nah, itu kan mereka mempunyai ciri khas masing-masing, karena mereka ya ada di pulau itu dan berbeda pulau juga, sehingga menimbulkan yang kebudayaan yang berbeda. Terus kemudian di sini
disebutkan Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1340 suku bangsa di tanah air. Ini menurut sensus BPS tahun 2010. Kemudian suku Jawa di sini adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total keseluruhan suku bangsa. Sedangkan di Kalimantan dan Papua memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang. Jadi suku yang paling banyak di Indonesia adalah suku Jawa. Ya. Selanjut lagi. Oh, judulnya terlambat. Saya salah ngasih animasinya tadi. Kemudian penyebab dari keberagaman suku bangsa itu sendiri. Penyebabnya yang pertama adalah leluhur yang berbeda, mempunyai nenek moyang yang berbeda antara satu suku dengan suku yang lain. Dari suku Jawa juga pasti mempunyai nenek moyang yang berbeda dengan suku Sunda maupun suku yang ada di Kalimantan, Jawa dan sebagainya. Nih, lalu bahasa Indonesia berasal dari dua nenek moyang dengan ras yang berbeda. Suku bangsa yang tinggal di bagian barat Indonesia merupakan keturunan ras Mongoloid. Ras Mongoloid itu apa? Ada ras Asia Utara, ras Asia Tenggara, dan ras Indian Amerika. Ras di sini itu biasanya disebutkan dengan ciri-ciri fisik ya. Kalau bilang ras itu, mungkin kalian juga pernah dengar tentang biasanya itu stop atau say no to racist. Terus mungkin yang bercanda dengan temennya, weh kamu rasis. Nah, rasis itu biasanya ditujukan untuk keadaan fisik gitu ya. Terus kemudian sedangkan yang tinggal di bagian timur, di barat sekarang timur adalah keturunan ras Australomelanesid. Leluhur suku bangsa di timur Indonesia datang lebih dahulu ke wilayah Nusantara dan mereka berasalnya dari Afrika. Makanya kenapa kalau orang timur-timur kadang agak mirip dengan Afrika seperti itu, karena memang leluhur mereka itu berasal dari Afrika yang datang ke Nusantara. Yang pertama tadi ya, penyebab keberagamannya adalah leluhur yang berbeda. Kemudian pengaruh yang kedua adalah pengaruh budaya asing. Keberagaman dapat juga muncul dari pengaruh kebudayaan asing yang berpadu dan membentuk akulturasi dua unsur. Akulturasi itu gabungan dua unsur kebudayaan hingga menciptakan budaya baru dengan ciri khas yang berbeda. Misalnya ini ada ya, budaya Jawa setelah Kesultanan Mataram Islam banyak dipengaruhi oleh budaya Arab yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Jazirah Arab. Termasuk juga dulu ketika bangsa Indonesia belum mempunyai agama ya. Jadi sebelum jadi Indonesia kan penyebaran agama Islam masuk ke Indonesia. Nah, itu mereka membawa syariat-syariat Islam yang akhirnya merubah budaya atau merubah suku-suku yang ada di Indonesia. Maka tersebut bisa terjadilah keberagaman atau macam-macam dari masyarakat. Terus kemudian sistem penanggalan Jawa bahkan memiliki keterkaitan erat dengan sistem penanggalan Hijriah Islam dari Arab. Penanggalan Jawa ada weton juga itu ya. Terus setelah itu yang ketiga ada kondisi iklim yang berbeda. Kondisi iklim antar wilayah Indonesia yang berbeda turut mempengaruhi keberagaman suku bangsa. Iklim itu apa? Iklim itu ya kayak musim gitu ya. Yang pertama, masyarakat yang tinggal di wilayah bagian barat Indonesia yang memiliki musim hujan teratur akan bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian sedangkan yang tinggal di wilayah bagian timur Indonesia yang memiliki musim kemarau panjang dan didominasi oleh padang sabana bermata pencaharian sebagai peternak atau pemburu. Seperti yang kita lihat sekarang kalau di bagian barat seperti kita ini, curah hujan yang ya mungkin terkadang kemarau ya, kemaraunya kadang agak panjang tapi kita kan masih kena hujan juga. Nah akhirnya mata pencaharian kita itu banyak yang menjadi petani. Tetapi untuk yang di timur biasanya mereka banyak yang menjadi peternak ataupun berburu.
karena memang musim kemaraunya lebih panjang daripada yang di daerah barat seperti kita. Kemudian ada letak geografis. Wilayah Indonesia yang luas dan terdiri atas ribuan kepulauan dengan bentang alam yang berbeda memiliki andil besar dalam mempengaruhi keberagaman bangsa. Jadi tadi ya yang saya bilang pertama, bahwa dengan banyaknya pulau-pulau di Indonesia, pulau-pulau kecil juga, dan beragamnya itu akhirnya muncul beberapa kebudayaan berbeda-beda karena mereka real lah, tidak dijamah oleh bangsa-bangsa lain. Terus kemudian sebagai contoh, dalam satu pulau, kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pesisir akan memiliki adat budaya dan kepercayaan yang erat kaitannya dengan laut. Contohnya yang di daerah Jogja, apalagi daerah pesisir Jogja, pasti mereka mempercayai Nyi Roro Kidul ya, Nyi Roro Kidul sebagai mitosnya mereka lah, dan itu adalah mitos yang harus dihargai oleh orang sekitar sana. Nah, kalau kita main ke sana, kita ya cukup kita cukup menghargai mereka. Kalau kita sampai sana terus menjelek-jelekkan itu, ya kita namanya tidak toleransi, seperti itu ya. Terus sedangkan kelompok masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan, yang di dekat-dekat gunung, akan cenderung memiliki adat budaya dan kepercayaan yang erat kaitannya dengan gunung. Contohnya seperti di daerah Jawa Tengah, Gunung Lawu. Nah, di dekat Gunung Lawu itu kan banyak petilasan-petilasan, bahkan orang situ juga percaya bahwa Gunung Lawu itu adalah keramat. Nah, makanya kita pun sama ya, kita pun mau kemana pun itu kita pasti akan bertemu dengan kebudayaan yang berbeda. Nah, kalau kita datang ke suatu tempat yang kita tidak pernah datang ke tempat itu, sifat yang pertama kita harus laksanakan adalah menghargai mereka. Tidak boleh kita datang terus langsung bersikap dengan seenaknya sendiri. Tetap harus melihat, oh ini budayanya di sini seperti ini, kita nggak boleh seperti ini ya. Kita meskipun kita tidak percaya akan hal itu, kita juga harus menghargai mereka yang percaya, karena itu adalah salah satu unsur untuk persatuan dan kesatuan. Terus yang terakhir, kondisi yang lebih berbeda bisa ditemui di kelompok masyarakat yang di pulau lain dengan kondisi geografis yang jauh berbeda pula. Nah, itu masih dua. Yang lainnya ini juga kita tidak tahu di daerah mana lagi, pasti mempunyai budaya yang berbeda, seperti itu ya. Untuk materinya ini sampai sini dulu, sedikit-sedikit saja. Pokok bisa masuk dengan baik, bisa diterima dengan baik, bisa dipahami dengan baik. Nah, cukup sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.